Mari kita akan dengar firman Tuhan. Saja kita buka mengawali renungan kita saat ini. Kita buka dalam Roma pasal yang kedua. Roma pasal yang kedua ayat 6 dan 7 ya. Roma 2 ayat 6 dan 7. Dia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Ayat 8, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri dan tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Puji Tuhan. Di sini saya mau mengambil renungan kita dengan tema marilah kita bertekun. Ketekunan itu akan membawa kita kepada pahala, akibat yang akan kita terima dari perbuatan kita. Di sini bagaimana firman Allah, Paulus menuliskan kepada jemaat di Roma, ada hukuman Allah atas semua orang. Hukuman Allah atas semua orang, yaitu terjadi kepada orang benar dan juga kepada orang yang berbuat jahat atau orang yang berbuat dosa. Kita sudah baca tadi bahwa Paulus menulis ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan kita manusia dalam dunia ini akan ada hukum tabur tuai, ada hukum sebab akibat. Kita melakukan A, akibatnya apa? Kita melakukan B, akibatnya apa? Maka penting bagi kita harus memperhatikan firman Allah, apa yang dikatakan firman Allah supaya kita menjadi orang percaya, orang benar, hamba-hamba Tuhan, bahkan semua kita akan memperoleh berkat dari kebenaran yang kita kerjakan. Sehingga dalam Roma 2 ayat 7 ini dikatakan dia akan memberikan atau membalas hidup kekal kepada mereka yang dengan apa saudara? Dengan tekun. Dengan tekun. Ada kata tekun, artinya kita dituntut untuk bertekun. Bertekun itu artinya apa? Sungguh-sungguh, rajin. Seorang murid di sekolah harus tekun belajar, rajin belajar, supaya dia menjadi pandai, mendapat prestasi yang baik. Ada akibat dari ketekunan, ada hasil dari ketekunan itu sendiri. Sehingga Paulus menuliskan hidup kekal. Saudara, setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita merindukan kehidupan kita dalam memperoleh hidup kekal di surga sana. Karena apa? Kehidupan manusia adalah sudah setelah Adam, manusia jatuh dalam dosa, maka Alkitab menuliskan akibat dosa itu, maka tubuh manusia ini akan mati. Upah dosa ialah maut. Akan mati, akan kembali kepada tanah. Dan bahkan jiwa manusia kan terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Jiwa manusia juga menjadi rusak karena jatuh dalam dosa. Dikatakan di dalam Kejadian 6, sehingga kecenderungan hati manusia itu berbuat dosa. Itu akibat dosa. Tubuh, jiwa, itu semuanya terganggu. Umur manusia, tubuh fisik ini, yang ditulis bios Yunani, tubuh fisik manusia ini akan binasa. Adam yang tadinya umurnya bisa 930 tahun, akhirnya Alkitab menuliskan umur manusia di Mazmur itu hanya 70-80.
Akibat dosa seperti bungee jumping, umur manusia terdegradasi begitu hebat, begitu luar biasa, sampai hanya mencapai 100, bahkan Alkitab 120, bahkan Alkitab katakan hanya 70, 80 paling kuat. Selebihnya itu adalah penderitaan. Tapi saudara, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Dia memberikan Yesus Kristus kepada kita. Sehingga apa? Alkitab menuliskan kita dibaharui. Nikodemus datang kepada Yesus bertanya, "Guru, bagaimana untuk seorang itu bisa memperoleh hidup yang kekal?" Yesus jawab apa? Kamu harus dilahirkan kembali. Artinya, tubuh manusia yang berdosa ini, tubuh jiwa ini, tanpa dilahirkan oleh roh dan firman Roh Kudus, maka tidak akan mendapat hidup kekekalan itu. Kita bersyukur kepada Tuhan lewat pribadi Yesus Kristus. Maka manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia, yang di antara semua ciptaan itu, karena apa? Diberikan roh kudus di dalam hidup manusia. Dan oleh Roh Kudus itu, oleh Yesus yang datang, Dia benar-benar memperbaiki kehidupan manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Yesus menjaminkan untuk apa? Untuk kita kembali memperoleh hidup yang kekal itu. Dalam Yohanes 1, kita tahu Yesus, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dia datang untuk kita, untuk apa? Untuk memperbaiki hubungan, merestorasi lagi hubungan yang tadinya hubungan manusia dengan Allah itu sudah terputus. Manusia tidak ada persekutuan dengan Allah, sudah terputus akibat dosa. Tetapi oleh karena pribadi Yesus, maka kita bersyukur Dia memberikan Roh Kudus di dalam kita. Roh Kudus itu yang membawa kita kepada hidup yang kekal itu. Karena kita bersyukur, sehingga manusia dengan tubuh dan jiwa saja. Jiwa, artinya di situ ada kehendak, ada kemauan, ada dorongan, hasrat, itulah jiwa. Tetapi tanpa dibaharui dalam roh, maka jiwa manusia kecenderungan berbuat dosa. Tetapi kita bersyukur, mari firman Tuhan di dalam Roma ini, Paulus menuliskan, mari kita harus tekun berbuat baik dan apa? Mencari apa saudara di situ? Di dalam ayat yang ke-7, tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Saudara, kita mencari kemuliaan Tuhan itu diberikan oleh Roh Allah bagi kita manusia. Dalam ayat yang lain, Perjanjian Lama katakan, Allah itu tidak memberikan kemuliaannya kepada yang lain, hanya kepada ciptaannya yang paling mulia, yaitu manusia. Sehingga manusia kita, tanpa kita mencari itu, tanpa kita mencari kerajaan surga itu, mencari kemuliaan itu, maka kita juga akan binasa. Tetapi hidup kekal itu adalah, mari kita mau mencari kemuliaan itu, mencari kehormatan. Mengapa? Karena orang yang bertekun mencari kemuliaan, bertekun di dalam Tuhan, maka 2 Timotius pasal yang kedua ayat 12 katakan apa? Jika kita bertekun, maka apa? Kita akan ikut memerintah dengan Dia. Amin, saudara. Kita bertekun di dalam Tuhan Yesus. Jika kita bertekun, maka kita juga akan memerintah bersama dengan Dia. Nah, saudara, jika kita menyangkal Dia, Dia juga akan menyangkal kita.
Jika kita tidak setia, kita maka dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Di sini ada kata bertekun, maka ikut memerintah bersama dengan dia. Memerintah bersama dengan dia. Artinya orang yang bertekun, maka dia akan memperoleh berkat kerajaan itu, berkat raja. Seorang raja itu kan dilambangkan dengan kemuliaan, memiliki kemuliaan, memiliki kehormatan. Itu raja, kemuliaan dan kehormatan, dan semua orang tunduk kepada raja. Artinya kalau kita mau bertekun di dalam Yesus, maka kita memiliki berkat raja itu, memerintah bersama dengan Tuhan Yesus, raja di atas segala raja. Amin, saudara. Bertekun di dalam Yesus, maka berkat raja itu, berkat kemuliaan itu menjadi bagian kita. Ini yang harus kita kerjakan dalam hidup kita. Dengan mengapa? Karena orang yang bertekun, orang yang menabur, dia akan menuai. Orang yang menanam, dia akan menghasilkan buah-buah yang baik. Sehingga apa? Dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai 4 situ dikatakan apa, saudara? Yakobus pasal yang pertama, ayat 2 sampai 4. Di sana dituliskan apa? Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Luar biasa. Yakobus ini mengatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Artinya, kalau kita menghadapi ujian, pencobaan, kita enjoy aja, saudara. Karena itu, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab apa? Kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa? Ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna, utuh, tak kekurangan suatu apapun. Amin. Mengapa kita harus bertekun? Karena dengan ketekunan kita di dalam Tuhan, walaupun banyak ujian, banyak masalah, melayani di Gloria Ministry, banyak yang harus kita hadapi, banyak persoalan, banyak masalah. Tetapi kalau kita tetap bertekun dalam pekerjaan yang baik ini, dalam pelayanan yang baik ini, maka ketekunan itu semuanya akan memperoleh buah yang matang. Buah yang matang itu buah yang terbaik, menjadi sempurna. Sempurna itu apa? Utuh, tak kekurangan suatu apapun. Amin. Orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh, orang yang bekerja dengan tekun, orang yang melayani dengan rajin, maka akan memperoleh buah yang matang, buah yang terbaik. Buah yang terbaik itu buah yang matang, ya saudara. Buah yang sempurna, utuh, dan tak kekurangan apapun. Itu mengapa kita harus melayani, mengapa kita harus sungguh-sungguh, mengapa kita harus bertekun. Ada buah yang akan kita terima dari semua yang kita kerjakan. Dan sehingga itu mari saudara, dengan kehidupan kita yang terbatas ini, manusia kita akan tidak mampu, kita akan tidak sanggup mengerjakan semuanya. Dan kita manusia memiliki banyak keterbatasan. Tetapi firman Allah menuliskan bahwa mari kita mengerjakan semuanya, melakukan semuanya, bertekun semuanya. Dengan apa? Memandang kepada Yesus. Amin, saudara. Memandang kepada Yesus. Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dosa yang begitu merintangi kita. Dan kita berlomba dengan apa, saudara? Dengan tekun.
dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kita berlomba dalam perlombaan iman, dalam perlombaan berbuat baik, dalam mencari kekekalan itu, kerajaan surga itu. Dengan apa? Ayat yang kedua, bagaimana kita mengerjakan itu? Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Amin, saudara. Mengerjakan semuanya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, maka tidak akan mengecewakan kita. Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Kalau kita memandang kepada si A, si B, manusia, siapapun, kita pasti suatu saat kita akan kecewa. Tetapi kalau kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, maka kita tidak akan dikecewakan. Karena apa? Ia yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Nah, sini ada kata kesempurnaan lagi, utuh, tidak ada kekurangan apa-apa, semua di dalam Yesus, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Amin, saudara. Mengerjakan ketekunan ini, melakukan perbuatan baik, melakukan pekerjaan kerajaan Allah ini, bagaimana kita melakukannya dengan teladan Kristus Yesus. Hanya itu yang memampukan kita untuk menuju kepada perbuatan pelayanan yang seutuhnya, yang tidak ada kekurangan apapun. Karena Yesus, dia sudah mengerjakan semuanya. Dalam Filipi katakan teladan kerendahan Yesus itu, Filipi 2, dia datang merendahkan diri, menjadi hamba, bahkan menjadi hamba mati di kayu salib. Itulah sebab apa? Dia diberikan nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut semua. Semua lidah mengaku Yesus itu Tuhan. Teladan kerendahan hati dari pribadi yang sempurna Yesus, itulah teladan seutuhnya yang harus kita tujukan. Mata iman kita, mata hati kita, pribadi kita, kita melakukan segala sesuatu, kita bertekun. Kalau kita bertekun dengan pribadi manusia kita, dengan ada udang di balik batu, atau ada sesuatu motivasi yang lain, maka kita juga akan kecewa. Kita akan kecewa. Kita akan menjadi putus asa dan sebagainya. Tetapi kalau kita bertekun dengan mata iman, memandang kepada Yesus, maka segala perbuatan baik kita, segala pelayanan kita, segala apapun yang kita kerjakan itu, benar-benar kita mengerjakannya semua dengan mata iman, memandang kepada apa? Berkat kekekalan itu. Amin, saudara. Berkat kekekalan itu, berkat double itu. Berkat kekekalan itu adalah berkat double, saudara. Sehingga mari, Roma 12 ayat 12 di sana katakan apa? Roma 12 ayat 12, bertekun, kita bersabar. Ya, Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan apa? Bertekunlah dalam doa. Dalam pengharapan kita kepada Yesus, kepada surga, kepada kekekalan, kita bersukacita. Dalam masalah ujian beratnya, tantangan beratnya, masalah yang kita hadapi, kita sabar dalam kesesakan. Dan mari kita tetap bertekun juga dalam doa-doa kita, kerinduan kita kepada Tuhan, karena Alkitab katakan kalau kita mencari semuanya, mendahulukan kerajaan Allah, maka Alkitab katakan semuanya akan ditambahkan kepada kita. Semuanya akan menjadi berkat double bagi kita, bonus bagi kita, berkat Tuhan bagi kita. Kalau kita mau bertekun mengerjakannya semua dengan motivasi yang baik, yang sesuai dengan firman Allah. Sehingga mari, ayat yang terakhir saya membawa kita, orang yang bertekun, kita akan melihat apa akhirnya, endingnya, akibat apa yang akan diperoleh bagi orang yang bertekun. Yakobus 5 ayat 11. Apa
yang pada akhirnya diperoleh bagi orang-orang yang bertekun. Ya, Yakobus 5 ayat 11, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka apa? Mereka yang telah bertekun. Amin, saudara. Di sini dikatakan apa? Berbahagia bagi mereka yang apa? Yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Kita melihat contoh ketekunan Ayub dalam Alkitab. Dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena apa? Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Amin, saudara. Ketekunan Ayub pada akhirnya kita melihat apa yang disediakan Allah baginya. Disediakan apa? Ayub diberikan, digantikan berkat double, 2 kali ganda. Semua yang hilang daripada Ayub, kita baca di kitab Ayub, Allah menggantikannya 2 kali lipat. Dan dia juga diberikan anak yang cantik-cantik. Dan akhir dari kitab Ayub itu, Ayub katakan bahwa rencana Tuhan itu tidak ada yang gagal. Dan Ayub katakan juga, dulu aku dengar kata orang tentang Tuhan, tetapi pada akhirnya Ayub katakan sekarang mataku sendiri memandang Tuhan itu. Saudara, akhir, ending, finalnya dari kata kita bertekun di dalam Tuhan, maka kita akan memperoleh berkat 2 kali ganda. Sehingga mari lewat firman Allah pagi hari ini memotivasi kepada kita, tidak ada alasan untuk kita tidak bertekun, saudara. Walaupun banyak masalah, tantangan, tidak ada alasan untuk kita tidak bertekun. Mari kita tetap bertekun dalam Tuhan, dalam pribadi Yesus. Kita tetap giat, kita selalu rajin, kita bersungguh-sungguh dalam melakukan segala pekerjaan yang baik ini, karena kita melihat pada akhirnya apa yang disediakan Tuhan bagi mereka yang apa? Telah bertekun.